Selamat datang di dunia abu-abu yang tak terduga. Alfonso bekerja di sebuah pom bensin. Hari itu luar biasa sibuk. Matahari bersinar terik. Banyak pelanggan datang silih berganti untuk mengisi bahan bakar. Ia melayani setiap pelanggan dengan efisien dan ramah. Senyumnya tetap terkembang meskipun di bawah terik matahari yang menyengat. Di tengah kesibukan itu, ia melihat seorang wanita tua berwajah muram berjalan ke arahnya. Alfonso baru saja selesai melayani seorang pengemudi yang tidak sabaran ketika wanita tua itu sudah semakin dekat. Pakaiannya sederhana, kontras dengan mobil-mobil modern yang mengkilap di sekitarnya. Raut wajahnya dipenuhi kecemasan, seolah memikul beban berat yang tak terlihat. Setiap langkahnya tampak ragu-ragu. Alfonso melihat sekeliling, mencari rekan kerja yang bisa menggantikannya sejenak. Tetapi semua orang tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti sebentar dan melihat apa yang dibutuhkan wanita tua itu. Ia menghampiri wanita tua itu, berusaha mempertahankan senyum hangatnya, dan bertanya dengan suara selembut mungkin, "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan lega bercampur gelisah. Ia membuka mulut, seolah ingin menjawab, tetapi kemudian ragu, seolah memilih kata-kata yang tepat. Setelah ragu sejenak, ia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkata, "Halo, nama saya Ines. Saya baru saja mengisi bensin, tetapi saya lupa membawa dompet." Alfonso mendengar ketulusan dan kekhawatiran dalam suaranya, dan ia tersentuh. Ia tahu situasi seperti ini bisa terjadi pada siapa saja, dan ia langsung merasa ingin membantu. "Saya mengerti, Bu Ines," jawabnya dengan nada menenangkan. "Jangan khawatir, kita bisa atasi ini." Kemudian, ia mengeluarkan uang dari dompetnya sendiri dan memberikannya kepada wanita tua itu. "Ibu tidak perlu khawatir," katanya sambil tersenyum. "Ibu bisa membayar saya nanti." Mata Bu Ines langsung berkaca-kaca. Ia merasa lega sekaligus tak percaya, terharu oleh kebaikan hati yang tak terduga ini. "Terima kasih, Nak," katanya terbata-bata. "Saya janji akan mengembalikan uangmu." Alfonso mengangguk. Senyumnya tetap terkembang. "Sekarang jangan khawatirkan hal ini. Yang terpenting ibu baik-baik saja." Ines menggenggam tangan Alfonso, mengungkapkan rasa terima kasihnya tanpa kata. Dari sentuhan sederhana itu, Alfonso merasakan sebuah koneksi kemanusiaan. "Kau tidak tahu betapa berartinya ini bagiku," kata Ines dengan suara tercekat. Lalu ia merogoh tas tuanya dan akhirnya menemukan secarik kertas. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengambil pena dan menuliskan nama serta alamatnya di kertas itu. Setelah selesai, ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan memberikannya kepada Alfonso. "Ini alamat saya, jadi kau tahu di mana menemukanku. Saya orang yang bisa dipercaya." Alfonso tersenyum dan menerima kertas itu, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku. "Saya percaya pada ibu, Bu Ines." Sementara itu, karyawan pom bensin lainnya mengamati dari kejauhan, saling bertukar pandang curiga. Mereka telah menangani banyak situasi dan terbiasa berurusan dengan berbagai macam pelanggan yang sulit, sehingga tindakan Alfonso yang menolong orang seperti ini terlihat tidak biasa bagi mereka. "Alfonso, kau terlalu baik," kata Leo, rekan kerjanya, sambil menggelengkan kepala.
Kau harus hati-hati. Tidak semua orang jujur. Alfonso mengangkat bahu. Saya lebih memilih untuk percaya pada orang. Sampai mereka mengecewakan saya. Jawabnya tenang. Saya pikir setiap orang berhak mendapatkan kesempatan. Karyawan lain. Parjo tersenyum sinis. Nenek itu mungkin penipu ulung. Di sini sering ada orang seperti itu. Alfonso merasa dadanya sesak mendengar komentar yang menyinggung itu. Ia tahu bahwa di lingkungan ini, kecurigaan dan sinisme adalah hal biasa. Tetapi ia tidak bisa menerima cara mereka memperlakukan seorang wanita tua. Ia menghampiri Ines yang hendak pergi dan meletakkan tangannya dengan lembut di punggung wanita itu. Ines menoleh ke arah Alfonso. Matanya penuh rasa terima kasih dan sedikit sedih karena mendengar perkataan mereka. Alfonso menatapnya dengan tegas. Suaranya penuh penghiburan. Ibu tidak perlu sedih dengan perkataan mereka. Ia mengeraskan suaranya. Cukup keras agar rekan-rekan kerjanya mendengar. Saya percaya pada ibu. Perkataan mereka tidak berarti. Rekan-rekan kerjanya yang tadi berkomentar langsung terdiam dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Ada yang terkejut, ada yang tampak malu. Sikap Alfonso yang tegas dan penuh kebaikan menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak akan menoleransi perlakuan tidak hormat terhadap wanita tua itu. Ines berlinang air mata. Ia menggenggam erat tangan Alfonso, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sekali lagi terima kasih, nak. Kebaikanmu sangat berarti bagiku, katanya dengan suara gemetar. Alfonso tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Bu Ines. Saya di sini untuk membantu ibu. Ines mengangguk pelan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ia mengusap air mata di wajahnya, lalu masuk ke mobilnya. Sebelum berangkat, ia melambaikan tangan pada Alfonso. Alfonso hanya berdiri diam, memandangi mobilnya yang perlahan menghilang dari pandangan. Setelah Ines pergi, Alfonso kembali bekerja. Hati dipenuhi rasa puas. Membantu wanita tua itu, meskipun tampak sepele, memberinya rasa tujuan. Alfonso tahu tindakannya telah mengubah hari Ines. Dan baginya, nilai itu jauh lebih besar daripada kerja fisiknya. Rekan-rekan kerjanya kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Meskipun beberapa masih menatapnya dengan curiga, tidak ada yang berkomentar lagi. Perkataan dan tindakan Alfonso, setidaknya saat itu, berpengaruh pada mereka. Ia berharap mungkin hal itu bisa membuat mereka memikirkan kembali sikap mereka di masa depan. Matahari masih terik, tetapi Alfonso merasa lebih ringan. Seolah kebaikan hati itu memberi secercah cahaya dalam harinya. Ketika hari mulai tenang dan pelanggan berkurang, Alfonso merasa akhirnya ia bisa beristirahat sejenak. Namun saat itu, manajer pom bensin, Markus, memanggilnya ke kantor. Wajah manajer tampak serius, sesuatu yang jarang terjadi. Alfonso, aku perlu bicara denganmu, kata Markus, menunjuk kursi di seberang meja. Alfonso duduk dengan perasaan sedikit tegang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku dengar tentang kejadian hari ini. Manajer memulai dengan hati-hati. Ada karyawan yang bilang, melihatmu mengambil uang dari kasir untuk membayar bensin seorang pelanggan. Alfonso merasa marah dan terkejut.
Ia langsung membantah tuduhan itu. "Tidak, Pak. Saya tidak melakukan itu," jawabnya tegas. "Saya menggunakan uang saya sendiri untuk membantu wanita tua itu. Dia sedang kesulitan dan tampak sangat cemas. Saya tidak bisa tinggal diam." Markus mengamati ekspresi Alfonso seolah menilai kejujurannya. "Kau bilang kau pakai uangmu sendiri untuk membayarnya?" "Ya." Alfonso mengangguk mantap, matanya memancarkan ketulusan. "Saya percaya padanya dan bersedia mengambil risiko untuk membantunya. Saya rasa itu hal yang seharusnya saya lakukan." Manajer terdiam sejenak, tampak berpikir. Meskipun ia tahu Alfonso adalah karyawan yang jujur dan rajin, ia tetap perlu mempertimbangkan semua informasi sebelum membuat keputusan. "Alfonso, tindakanmu sangat mulia," manajer akhirnya berkata, ekspresinya sedikit melunak. "Tetapi kau harus mengerti, tindakan ini melanggar peraturan perusahaan dan bisa menimbulkan banyak masalah." Alfonso mengangguk, mengerti kekhawatiran manajer. "Ya, Pak, saya mengerti. Tapi saat itu, saya hanya ingin membantu orang yang membutuhkan." Tanpa memikirkan konsekuensinya, manajer mendengarkan penjelasan Alfonso, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Namun ia tetap menghela napas dan berkata, "Maaf, Alfonso, sekarang sudah terlambat." Suaranya tegas, tetapi tidak sekeras saat ia memecat karyawan lain. "Jika kita membuat pengecualian kali ini, yang lain mungkin akan mengikuti, dan itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Aku mengerti niat baikmu, tapi kita harus mengikuti aturan." Alfonso merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu ia bertindak dengan niat baik, tetapi tidak menyangka akan berakibat seserius ini. Nada bicara manajer tidak menunjukkan simpati atau pengertian. Meskipun Alfonso selalu bekerja keras, ia tetap dihukum karena melakukan apa yang ia anggap benar. "Pak Markus, tolong mengerti." Alfonso mencoba membela diri, tetapi manajer mengangkat tangan, memotongnya. "Aku mengerti, Alfonso, tapi aku tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Keputusan sudah dibuat. Aku perlu kau menyerahkan kartu identitas dan kuncimu." Hati Alfonso mencelos. Ia tahu tindakannya mungkin disalahpahami, tetapi tidak pernah menyangka akan kehilangan pekerjaannya. Ia menghela napas, mengeluarkan kartu identitas dan kunci pom bensin dari sakunya, dan meletakkannya di meja manajer. "Aku harap kau menemukan tempat yang menghargai kebaikan hatimu," kata Markus. Suaranya sedikit melunak. "Tapi di sini, kita harus mengikuti aturan dengan ketat." Alfonso berdiri, merasakan beban berat di pundaknya. Ia mengangguk pada manajer, lalu keluar dari kantor. Sekarang, pom bensin itu tampak berbeda, dingin, dan tidak ramah. Rekan-rekannya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa bahkan tampak senang dengan nasibnya. Ia perlahan berjalan ke lokernya, mengambil barang-barangnya yang sedikit, lalu meninggalkan pom bensin. Matahari masih bersinar terang, tetapi panasnya seolah meredup bersamaan dengan suasana hatinya. Alfonso merasa sedih dan kecewa, menanggung beban kehilangan pekerjaan. Tetapi ia yakin ia telah melakukan hal yang benar dengan membantu Ines. Jadi meskipun dipecat, ia tidak menyesali keputusannya. Tindakannya sesuai dengan prinsipnya. Dan meskipun perusahaan tidak menghargai kebaikannya, ia merasa utuh.
Dalam perjalanan pulang, Alfonso mengingat semua yang terjadi hari ini. Ia mengerti perusahaan punya aturan dan prosedur, tetapi tetap saja kurangnya empati dari manajer membuatnya merasa getir. Ia bertekad untuk tidak membiarkan kejadian ini mengubah dirinya. Ia akan terus percaya pada kebaikan dan membantu orang lain semampunya. Bagaimanapun, ia lebih suka hidup di dunia di mana tindakan murah hati adalah norma, bukan pengecualian. Dengan pemikiran itu, Alfonso melanjutkan langkahnya, berharap menemukan tempat yang menghargai tindakannya dan memungkinkannya terus berbuat baik. Ketika sampai di rumah, ibunya, Katrina, sedang berada di ruang tamu. Kehadirannya selalu menjadi tempat berlindung yang penuh kasih, sangat berharga di tengah badai emosinya saat ini. Ibunya duduk dengan nyaman di rumah, gambaran yang kontras dengan gejolak dalam hatinya. Aroma kopi memenuhi ruangan, melodi lembut mengalun dari speaker. Suasana akrab yang sedikit menghibur hatinya yang gundah. Alfonso tahu, ibunya pasti merasakan kesedihannya, tetapi apapun kesulitan yang dihadapi, dukungan dan kasih sayang, ibunya akan selalu ada untuknya. Ia juga harus kuat menghadapi saat ini. Katrina melihat Alfonso pulang dan memperhatikan kelelahan di wajahnya. "Bagaimana harimu, Alfonso?" tanyanya lembut. Alfonso ragu sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Rasa gagal masih menghantuinya, tetapi ia tahu harus memberitahu ibunya yang sebenarnya. Ia memberanikan diri, menatap Katrina dengan mata sedih, dan berkata, "Ibu, aku harus memberitahumu. Hari ini aku dipecat." Wajah Katrina langsung dipenuhi keterkejutan dan kekhawatiran. Ia tampak mencoba memahami apa yang terjadi. Ia berdiri dari sofa dan perlahan mendekati Alfonso. Matanya penuh perhatian. "Ada apa?" Sayang tanyanya cemas dan lembut. Melihat kekhawatiran di mata ibunya, Alfonso merasakan tenggorokannya tercekat. Ia pun mulai menceritakan kejadian hari itu. Ia menjelaskan pertemuannya dengan Ines, kesulitan wanita tua itu membayar bensin, dan keputusannya untuk membantu di tengah ejekan rekan kerjanya. Terakhir, ia menceritakan percakapannya dengan manajer yang berujung pada pemecatannya. Saat Alfonso bercerita, adiknya yang berusia 15 tahun, Nicole, masuk ke ruang tamu. Ia mendengar kesedihan dalam suara kakaknya dan merasa perlu menghiburnya. Kekhawatiran dan pengertian yang ditunjukkannya jauh melebihi kedewasaan anak seusianya. Ia mendekati Alfonso dan memeluknya erat. "Kak, kau melakukan hal yang benar. Yang penting kau sudah membantu orang yang membutuhkan. Aku yakin kita bisa melewati ini bersama." Pelukan dan kata-kata Nicole memberi Alfonso kenyamanan yang tak terduga. Kebijaksanaan dan empati adiknya memberinya rasa lega. Ia membalas pelukannya, merasakan dukungan dan kehangatan persaudaraan. Katrina tersenyum tipis melihat pemandangan mengharukan itu. Kedewasaan putrinya dalam menghadapi situasi ini membuatnya bangga. Meskipun kondisi keuangan keluarga tidak pernah baik, dukungannya untuk Alfonso tak tergoyahkan. Kejujuran dan kebaikan hati putranya adalah sesuatu yang selalu ia banggakan. Katrina menatap Alfonso dengan penuh pengertian dan dukungan. "Alfonso, kau selalu punya hati yang jujur," katanya lembut, penuh rasa bangga. "Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Kebaikan yang kau tunjukkan hari ini sangatlah berharga."
Katerina selalu percaya kebaikan yang dilakukan putranya akan kembali kepadanya dalam suatu cara. Meskipun tindakannya tidak dihargai perusahaan, itu adalah kualitas yang benar-benar penting. Sebagai keluarga yang solid, mereka siap menghadapi kesulitan yang akan datang, yakin bahwa suatu hari nanti semuanya akan membaik. Saat Alfonso masih merenungkan masa depannya, dering telepon tiba-tiba memecah keheningan. Deringan itu seperti pengingat akan kehidupan. Terdengar begitu nyata di saat seperti ini. Ia melihat layar ponselnya. Nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan harapan, ia menjawab panggilan itu. Alfonso berusaha menekan kecemasannya. Sebuah suara tenang dan ramah terdengar dari seberang. "Halo, nama saya Clement. Saya cucu Bu Ines, wanita yang Anda bantu di pom bensin hari ini." Mendengar nama Ines, Alfonso terkejut dan langsung fokus. "Ah, ya, halo, Clement. Ada yang bisa saya bantu?" Clement melanjutkan dengan nada penuh terima kasih. "Saya ingin berterima kasih karena telah membantu nenek saya. Ia menceritakan kejadian hari ini kepada saya, dan saya sangat tersentuh oleh kebaikan Anda. Ia bilang Anda sangat baik padanya." Alfonso merasa lega, senang bisa membantunya. Ia tampak membutuhkan bantuan, dan saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Clement tetap terdengar hangat dan tulus. "Nenek saya sangat tersentuh oleh kebaikan hati Anda." Ia menceritakan semuanya setelah sampai di rumah. "Saya kemudian pergi ke pom bensin dan mengetahui bahwa Anda kehilangan pekerjaan karena ini. Saya sangat menyesal." Alfonso tersentuh oleh perhatian Clement. Ia menjawab, "Jangan khawatir, Clement. Saya tidak menyesali keputusan saya. Membantu nenek Anda adalah hal yang seharusnya saya lakukan." Clement terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Saya mengerti, dan karena itulah saya menelpon. Saya ingin lebih dari sekadar mengganti uang bensin. Saya ingin membicarakan hal lain dengan Anda. Bisakah kita bertemu?" Alfonso terkejut dengan tawaran tak terduga ini. Ia menoleh ke Katrina dan Nicole, yang menatapnya penuh harap. Setelah ragu sejenak, Alfonso menjawab, "Tentu, Clement. Kita bisa bertemu kapan saja." Clement berterima kasih dan mengkonfirmasikan lokasi pertemuan. "Sekali lagi terima kasih, Alfonso. Saya akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, senyum tipis tersungging di wajah Alfonso. Ia merasa telepon tak terduga ini mungkin membawa harapan baru. Ia menceritakan isi telepon itu kepada Katerina dan Nicole. Dengan nada penuh harap, Katerina memeluk putranya. Ia senang melihat kejujuran dan kebaikan hati Alfonso dihargai dan dihormati. Tak lama kemudian, Clement tiba di rumah Alfonso sesuai janji. Dengan senyum tulus, ia memberikan uang bensin dan kartu ucapan terima kasih dari Ines kepada Alfonso. Alfonso tersentuh oleh ketulusan mereka. Ia mengundang Clement masuk untuk minum kopi. Katrina menyambut Clement dengan ramah dan mempersilakannya duduk di ruang tamu. Ia membuatkan 2 cangkir kopi dan menyajikan beberapa kue. Percakapan dimulai dengan santai. Clement memuji tindakan Alfonso dan mengungkapkan kekagumannya atas kebaikan hatinya. Alfonso menanyakan kabar keluarga Clement dan Ines. Selama percakapan, Clement menyadari Alfonso bukan hanya orang yang murah hati dan baik hati,
tetapi juga tulus dan ramah. Hal itu terlihat dari setiap detail, bahkan dari warna lembut ruang tamu dan aroma kopi segar yang seakan mencerminkan kehangatan Alfonso dan keluarganya. Pertemuan itu segera dipenuhi keakraban. Mereka berbagi cerita dan pengalaman, serasa sudah lama kenal. Di tengah percakapan, Clement menatap Alfonso, merasa sudah waktunya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk jujur. Nenek saya baru-baru ini didiagnosis menderita Alzheimer. Ia mengalami masalah ingatan, kata Clement dengan nada sedih. Wajah Alfonso menunjukkan keterkejutan. Ia tampak terguncang oleh berita itu. Ia mendengarkan dengan saksama saat Clement melanjutkan. Ia orang yang sangat keras kepala. Penyakit ini sangat memengaruhi ingatannya. Tetapi meskipun begitu, ia masih ingat kejadian di pom bensin. Ia ingat Anda dan sangat tersentuh. Wajah Clement dipenuhi kesedihan dan rasa terima kasih. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa nenek saya sedang menghadapi masalah kesehatan ini. Jadi, kebaikan dan kesabaran Anda sangat berarti bagi kami. Meskipun terkejut dengan berita itu, Alfonso merasa lega karena mengetahui latar belakangnya. Penyakit Ines menjelaskan kesulitan yang ia alami di pom bensin. Alfonso bersimpati dan semakin yakin akan dampak positif tindakannya. Saya turut prihatin mendengar kondisi nenek Anda. Jawabnya lembut, penuh simpati dan pengertian. Saat itu, saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Clement melanjutkan tentang masalah kesehatan Ines. Dengan nada khawatir, kami berusaha beradaptasi dengan kondisi nenek. Sekarang ia tidak bisa ditinggal sendirian di rumah. Ini tantangan bagi kami. Hari ini ia bahkan mengemudi sendiri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Ia berhenti sejenak, menatap Alfonso dengan penuh terima kasih. Di saat-saat sulit dan rentan ini, kebaikan Anda sangat berarti bagi keluarga kami. Ini membuat kami percaya masih ada orang baik di dunia ini. Meskipun Anda tidak tahu situasi kami, Anda tetap melakukan hal yang benar. Alfonso mendengarkan dengan saksama, merasa sangat simpati. Ia memahami kesulitan keluarga Clement dan mulai merasakan makna yang lebih dalam atas bantuannya. Ia bangga telah berkesempatan membantu mereka. Meskipun saat itu ia tidak tahu keseluruhan ceritanya. Sejujurnya, Clement, saya hanya melakukan hal kecil. Tidak perlu dibesar-besarkan, kata Alfonso sedikit malu. Suasana ramah memenuhi ruang tamu, penuh pengertian dan empati. Saat itulah, Clement akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kunjungannya. Maaf, Anda dipecat dari pom bensin karena kejadian ini. Sebenarnya, saya pemilik jaringan restoran nasional. Alfonso, saya ingin menunjukkan rasa terima kasih saya atas apa yang Anda lakukan. Karena itu, saya ingin menawarkan Anda posisi sebagai manajer cabang di kota ini. Kata-kata Clement membuat Alfonso sangat terkejut. Ia menatap Clement dengan tak percaya dan terharu. Mencerna berita besar ini, ia baru saja dipecat dan sekarang mendapat promosi jabatan. Ini sungguh titik balik yang luar biasa. Mata Alfonso berkaca-kaca. Ia mengucapkan terima kasih kepada Clement dengan tulus. Clement, saya sungguh tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya.
Ini sangat berarti bagi saya. Saya menerima tawaran Anda dan berharap dapat memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan Anda, katanya tulus. Clement tersenyum, lega dan senang bisa membantu Alfonso. Ini memang seharusnya saya lakukan, Alfonso. Kebaikan hati Anda meyakinkan saya bahwa Anda sangat cocok untuk posisi ini, karena salah satu misi perusahaan kami adalah membantu mereka yang membutuhkan. Lanjutnya menyemangati Alfonso. Jika Anda bersedia, besok pagi Anda bisa mulai pelatihan. Setelah selesai, Anda bisa langsung bekerja sebagai manajer. Saya yakin dengan etos kerja, empati, dan kemampuan kepemimpinan Anda akan menjadi aset berharga bagi tim kami. Kata-kata Clement membangkitkan emosi yang kuat dalam diri Alfonso. Ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga pengakuan atas karakternya. Posisi ini memberinya awal yang baru dan kesempatan untuk berkontribusi lebih besar. Harapan baru ini membuatnya sangat bersemangat. Dengan penuh haru, Alfonso menjawab dengan suara tercekat, "Clement, kata-kata Anda sangat berarti bagi saya. Bukan hanya karena pekerjaan ini, tetapi lebih karena Anda menghargai apa yang saya lakukan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan siap untuk memberikan yang terbaik." Clement tersenyum puas. "Saya juga berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Alfonso. Saya yakin Anda akan membawa perspektif baru bagi perusahaan kami." Saat itu, Alfonso merasa lega sekaligus bersemangat. Kunjungan Clement telah mengubah situasi sulit menjadi kesempatan untuk berkembang. Kebaikan dan kejujuran telah membuka pintu tak terduga baginya. Ia merasa siap menghadapi tantangan di masa depan. Keesokan paginya, Alfonso pergi ke perusahaan untuk mengikuti pelatihan. Sebulan kemudian, ia memulai pekerjaannya dengan tekad baru. Ia membawa kemampuan kepemimpinannya, etos kerjanya, dan empati yang ia tunjukkan saat membantu Ines ke dalam pekerjaannya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Alfonso cepat menonjol. Dedikasi dan kemampuan manajerialnya terlihat jelas. Ia memimpin tim dengan efisien dan manusiawi, sehingga ia mendapatkan pujian dari rekan kerja dan atasan. Tidak hanya itu, posisi baru Alfonso juga membawa perubahan besar bagi keluarganya. Penghasilan tetap dari pekerjaan ini meringankan beban keuangan mereka yang telah lama mereka derita. Katerina dan Nicole melihat perubahan positif dalam hidup Alfonso dengan perasaan lega dan bahagia. Alfonso akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibu dan adiknya. Sekarang, penghasilannya jauh lebih besar daripada sebelumnya, cukup untuk menutupi semua pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ia merasa bangga dan puas karena ia selalu mengikuti kata hatinya dan melakukan apa yang ia anggap benar. Meskipun saat itu keputusannya membahayakan pekerjaannya, ia akhirnya mendapatkan imbalan yang besar. Seiring waktu, Alfonso semakin menonjol dalam memimpin perusahaan. Berkat dedikasi dan empatinya, ia memimpin tim dengan penuh pengertian dan selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif dan nyaman. Pelanggan sering memuji layanan restoran yang ramah, tulus, dan efisien, membuat bisnis perusahaan semakin berkembang. Bantuan kecil untuk seorang wanita tua berubah menjadi hubungan jangka panjang dan awal dari kehidupan baru. Kisah Alfonso dan Clement tersebar luas, menginspirasi banyak orang
untuk berbuat baik dan membuktikan bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, bahkan di masa-masa sulit, akan kembali kepada kita dengan cara yang luar biasa. Tindakan kecil di pom bensin itu telah mengubah hidup Alfonso secara drastis. Hingga hari ini, ia masih menceritakan kisahnya untuk menginspirasi orang lain agar melakukan apa yang mereka anggap benar. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan channel Dunia Abu-Abu yang tak terduga untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan ini.